Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul lagi melakukan muhadharah pertemuan ketiga untuk kelompok 2. Kemarin kita sudah menjawab semua soal-soal latihan bab pertama dan bab kedua ya. Ini saya lupa ini yang kelompok 2 ini. Sampai di mana kemarin? Ada yang tahu? Oke. Coba saya cek rekamannya dulu kalau tidak ada yang tahu. Sebentar. Sampai ini Ustadz, bab 3, latihan halaman 59. Oke. Sebentar. Bab 3. Oke. Betul ya. Sampai nomor berapa? Kemarin sampai latihan 1 Ustadz. Berarti sekarang latihan yang kedua. Nomor 2. Ya Ustadz. Ya. Perintahnya hubungkan atau cocokkan kata di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Contohnya yang pertama itu kata ba'idun. Cocokkan itu mana yang cocok dengan kotak-kotak yang ada di sebelah kanan. Apakah ba'idun itu termasuk fi'il madhi, fi'il mudhari, atau masdar, atau isim fa'il, atau isim maf'ul, apakah fi'il amr, atau fi'il nahi. Itu dicocokkan, mana yang cocok, pilih mana yang cocok di antara kotak-kotak yang ada di sebelah kanan itu. Oke, yang pertama ba'idun. Mbak Amni silakan. Ba'idun itu masdar Ustaz. Salah. Ba'idun apa? Isim fa'il Ustaz. Bab kelima tidak ada isim fa'il. Ba'idun itu kan ikut wazan ba'uda ya ba'udu. Masdarnya bu'dan. Isim fa'il tidak ada bab 5. Tapi diganti dengan apa? Sifatun musyabbah. Ya. Ba'idun itu adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Sifat musyabbahah, sifat yang menyerupai isim fa'il. Jadi itu begitu. Bab 5 itu tidak ada isim fa'il. Tetapi diganti namanya atau diganti konsepnya dengan sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat musyabbahah lah. Yang mana kata-kata yang yang masuk ke sigot sifat musyabbahah ini biasanya mengikuti pola fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Ainnya itu 2 harokat. Fa'ilun. Perhatikan papan tulis. Ba'idun.
Apalagi? Kabirun. Ini sifat musyabbah semua ini. Kabirun, kaburo, yakburu, kibaron, kabirun. Apalagi? Rahimun. Ya. Apalagi? Soghirun. Apalagi? Alimun. Asma Allah. Biasanya asma-asma Allah itu diikutkan pada sifat musyabbahah ya. Taib. Yang kedua, Mbak Wahdah silakan. Syukron. Syukron masdar. Masdar dari apa? Fi'il madhi. Syakaro. Ya, coba tasrifkan. Syakaro. Syakaro yashkuru. Syukron. Syakirun mashkurun. Ushkur la tashkur. Oke. Selanjutnya yaqra'u. Mbak Amni silakan. Yaqra'u fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari dari fi'il madhi apa? Qara'a Ustaz. Ya, coba tasrifkan. Qara'a yaqra'u qira'atan qari'un maqru'un. Iqra' la taqra'. Oke. Yaqra'u fi'il mudhari. Selanjutnya ma'budun. Mbak Wahdatul silakan. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Oke, isim maf'ul dari apa? Abada. Fi'il mudhari'nya Abada ya'budu. coba tasrifkan. Abada ya'budu. Abadan. Abidun ma'budun. Abidun ma'budun. A'bud la ta'bud. Salah. Abada ya'budu. Oh iya, wa'bud la ta'bud. Ya. Masdarnya ibadah ya. Ibadatun. Bukan abadun. Oke. Isma Mbak Amni silakan. Isma' fil amar dari Sami'a Ustaz. Coba tasrifkan. Sami'a yasma'u sam'an, sami'un masmu'un, isma' la tasma'. Oke. Selanjutnya Zakirun. Mbak Wahdah silakan. Zakirun isim fa'il. Isim fa'il dari apa? Zakaro. Oke. Coba tasrifkan. Zakaro yadhkuru. Ya Ustaz. Betul. Masdarnya Masdarnya zikron. Zakaro yadhkuru zikron. Zakirun madhkurun uzkur la tadhkur. Oke. Selanjutnya katsuro. Mbak Amni silakan. Kathura fi'il madhi Ustaz. Oke, fi'il madhi. Coba tasrifkan. Kathura yakthuru kathron, kathirun yakthurun, uksur la taksur. Kalau bab 5 cukup sampai masdar saja atau tambahi sifat musyabbah sebagai pengganti dari isim fa'il. Ikutkan dia pada wazan apa? Sifat musyabbah tadi wazannya. Kathirun Ustaz. Nasi itu Ustaz. Ya, katsirun. Jadi katsura yaksuru kasrah katsirun. Oke. La takfur, Mbak Wahdah silakan. Fi'il nahi. Fi'il nahi dari apa? Kafaro. Tasrifkan.
Kafara yakfuru kufran. Betul. Kafirun makfurun ukfur la takfur. Ya. Oke, selesai nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Soal-soal pilihan ganda ya. Baca dulu soalnya, kemudian baru jawab. Nomor 1 silakan Mbak Amni. Bentuk masdar itu bersifat sama'i, maksudnya adalah B. Tidak memiliki pola khusus. Ya. Nomor 1, bentuk masdar itu sifatnya adalah sama'i. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ia tidak memiliki pola khusus atau tidak ikut pada pola tertentu. Ya. Karena apa? Karena yang namanya bersifat sama'i itu penentuan terhadap bentuknya, penentuan terhadap susunannya itu berdasarkan orang Arab itu sendiri. Jadi suka-suka orang Arab mau bagaimana? Ya, misal sami'a yasma'u atau begini. Kataba yaktubu. Nah, masdar dari kataba yaktubu ini kan seharusnya katsban. Seharusnya begitu. Tapi karena sifat dari masdar itu adalah sama'i, oleh karena itu suka-suka orang Arab. Ternyata orang Arab itu memasdarkan kata kataba itu dengan kitaban. Inilah yang disebut dengan sama'i. Suka-suka orang Arab. Sederhananya begitu. Dia tidak ada rumus tertentu. Jadi untuk mengetahui bentuk kata yang bersifat sama'i itu, kita harus merujuk pada kamus atau bertanya langsung dengan orang Arab. Apa masdar dari kata kataba itu? Ya. Kalau sulit menemui orang Arab dan bertanya kepada mereka, maka buka kamus. Ya, ketik kata-kata ba itu masdarnya apa? Di situ ada. Oke, kamusnya kamus Arab-Arab ya. Kamus Arab Indo itu setahu saya nggak ada kecuali kamus Munawir. Kecuali kamus Munawir. Oke. 2. Mbak Wahdatul silakan. 2. Hamzah pada fiil amr untuk semua wazan merupakan hamzah wasl. Iya. Untuk semua wazan sulasi mujarrodnya ini maksudnya. Bukan semua wazan dalam tasrif. Karena yang susunan fi'il amarnya menggunakan atau diawali dengan hamzah itu cuman fi'il amr pada fi'il sulasi mujarrad saja. Sedangkan sulasi mazid itu tidak diawali dengan hamzah dia. Contohnya fa'ala, fi'il amarnya apa? Fa'il, tidak diawali dengan hamzah kan? Kemudian fa'ala, fi'il amarnya fa'il. Kemudian af'ala, fi'il amarnya af'il. Itu pun hamzahnya hamzah qata' itu. Kemudian tafa'ala, fi'il amrnya tafa'al. Lagi tafa'ala, fi'il amrnya tafa'al. Ifta'ala, fi'il amrnya ifta'il, dan seterusnya. Jadi tidak semua wazan itu menggunakan hamzah didahului oleh huruf hamzah pada fi'il amrnya. Yang dimaksud di sini adalah hamzah pada fi'il amr untuk semua wazan dalam sulasi mujarrad. Karena yang kita bahas ini kan bab 3 ini kan tentang sulasi mujarrad. Ya, jadi soal ini agak kurang ya. Agak kurang jelas. Tapi saya mengerti yang dimaksud di sini adalah untuk semua wazan sulasi mujarrad adalah apa? Hamzah wasal atau qata'. Kalau kita perhatikan seluruh wazan mulai dari bab 1 sampai bab 6 di sulasi mujarrad itu kan pakai hamzah wasal, betul. Ya, apa perbedaan hamzah wasal dan qata'? Pertama dari ciri-ciri fisiknya ya. Dari ciri-ciri fisiknya berbeda. Ciri-ciri fisiknya berbeda. Hamzah wasal dia hanya berupa goresan huruf tegak lurus begini saja. Ini hamzah wasal. Jadi dia semacam alif ya, hampir mirip alif. Bahkan mirip ya. Ini mirip banget dengan alif. Kemudian hamzah qata' itu berbeda.
dia garis tegak lurus tetapi ada kepalanya. Kepalanya itu adalah huruf semisal kepala seperti huruf kepalanya kepalanya itu mirip dengan huruf ain yang diperkecil. Ya, seperti ini. Ini hamzah qata'. Jadi perbedaan pertamanya itu dari ciri-ciri fisiknya itu sudah beda. Kemudian yang kedua, dari cara bacanya. Hamzah wasol itu sesuai dengan namanya wasol, dia diwasolkan. Yakni semacam dilangkahkan atau dilompati. Contohnya begini. Anta uktub. Nah, bila kita baca secara lengkap, ya, hamzah wasol itu ketika didahului oleh huruf lain atau ketika didahului oleh kata lain, dia menjadi tidak terbaca. Sehingga anta dan uktub itu dibaca antaktub. Bukan anta uktub, tapi antaktub. Semacam lewat saja dia, hamzahnya, tidak terbaca. Jadi hamzah wasol, ya perhatikan, ketika dia didahului oleh kata lain atau huruf lain, dia menjadi tidak terbaca. Itu seperti itu. Tapi ketika dia tidak didahului oleh kata lain, dia tetap dibaca. Ya, semisal anta kita hapus, maka cara bacanya adalah uktub. Tapi kalau didahului oleh kata lain atau huruf lain, maka dia tidak terbaca. Antaktub, bukan anta uktub, salah. Yang benar adalah antaktub. Itu hamzah wasol ya. Adapun hamzah qata', baik dia didahului oleh kata lain atau huruf lain, ataupun dia tidak didahului, tetap terbaca semuanya. Tidak boleh tidak terbaca. Contohnya, kata ana dan aktubu ketika disambung, maka cara bacanya bukan anaktub, tapi ana aktubu. Hamzahnya itu qata' dia, qat'i. Tetap harus terbaca. Ana aktub. Itu seperti itu. Jadi ada dua perbedaan hamzah qata' dan wasl ini. Yang pertama, perbedaan ciri-ciri fisiknya. Yang kedua, perbedaan cara bacanya. Itu seperti itu. Oke. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah hamzah wasol. Karena bila kita lihat ya dari bab 1, tuh bab 1 kan fi'il amarnya uf'ul. Bab 2 if'il. Bab 3 if'al. Ya, semuanya pakai hamzah wasol itu. Tidak ada kepalanya. Dari ciri-ciri fisiknya saja kita sudah tahu bahwasanya ini hamzah wasol. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 3, Mbak Amni silakan. Hukum asalnya fi'il lazim tidak memiliki bentuk Ustaz, isim maf'ul. Ya, betul. 3, hukum asalnya fi'il lazim itu tidak memiliki bentuk isim maf'ul yang benar. Kenapa dia tidak memiliki bentuk isim maf'ul? Karena fi'il lazim itu tidak butuh objek, Ustaz. Ya, karena fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak butuh objek. Lawan lazim adalah fi'il muta'addi, butuh objek. Fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Karena dia tidak butuh objek, oleh karena itu, tasrifan, ya, bentuk-bentuk kata yang memiliki makna objek itu dinafikan, dibuang darinya. Sehingga isim maf'ul itu kan isim yang bermakna maf'ul, isim yang bermakna objek, isim yang bermakna korban. Oleh karena itu dia dinafikan, tidak ada di dalam fi'il lazim. Itu seperti itu. Oke,
Pembahasan tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi ini sudah kita bahas ya. Baik, nomor 4. Mbak Wahdatul silakan. Isim fa'il dari hasuna adalah tidak ada. Ya, betul. Kenapa tidak ada? Karena hasuna itu masuk ke bab 5. Bab 5 tidak memiliki isim fa'il. Tapi yang benar adalah sifat musyabbahah bismil fa'il. Oke. 5, Mbak Wahdatul silakan. Mbak Amni ya. Afwan. Manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang fiil? B. Ustaz, seluruh fiil adalah kata kerja. Salah. Kalau seluruh fiil adalah kata kerja, hasuna tadi itu kan bukan kata kerja, kata sifat. Hasuna artinya baik. Baik kan bukan kerja, tapi sifat. Tapi dia masuk fiil. Makanya pernyataan B itu batal. Karena tidak sesuai dengan fakta. Apa jadi? A. Ustaz. Ya, A ya. Seluruh kata kerja itu pasti fiil. Mau kata kerja apapun. Menulis, membakar, apalagi duduk, berdiri. Semua kata kerja, semua kata yang bermakna pekerjaan itu digolongkan sebagai fiil. Tapi fiil itu bukan hanya tentang kata kerja saja. Ada kata sifat yang termasuk fiil. Ya. Jadi fiil itu bukan tentang kata kerja saja. Memang kebanyakan fiil ya, hampir rata-rata fiil itu semuanya kata kerja. Tetapi tidak semua fiil itu berupa kata kerja. Ada kata sifat yang termasuk fiil. Contohnya hasuna tadi. Itu seperti itu. Oke. 6. Mbak Wahdah, silakan. Isim maf'ul dari dhahaba adalah madhubun. Salah. Dhahaba artinya apa? Pergi. Pergi, fi'il lazim atau muta'addi? Oh iya. Lazim. Oke, maka jawabannya apa? Tidak ada. Ya, karena setiap fi'il lazim itu tidak memiliki isim maf'ul. Karena apa? Karena fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Semua bentuk kata yang masuk ke dalam tasrifannya yang bermakna objek itu dinafikan. Ya, isim maf'ul itu kan kata yang bermakna objek, itu dinafikan itu. Sehingga zahaba itu tidak ada fi'il isim maf'ulnya. Itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, 7. Mbak Amni silakan. Kata masjidun termasuk dalam contoh B. Isim makan, Ustaz. Ya. B. Isim makan. Masjidun termasuk isim makan. Jadi bentuk kata di dalam tasrif itu sebetulnya bukan 7 ya. Yang kita pelajari di buku itu cuma 7. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Sampai situ saja 7. Tapi sebetulnya tidak sampai situ. Ada 10 paling tidak. Dengan tambahan 3 yang lain apa? Isim makan, isim zaman, dan isim alat. Isim makan adalah isim yang bermakna makan. Tempat. Isim zaman adalah isim yang bermakna zaman, waktu. Isim alat adalah isim yang bermakna alat. Jadi semisal seperti ini. Sajada, ini kan fi'il madhi, artinya bersujud. Nah, dia diikutkan pada rumus maf'ilun yang biasanya ini digunakan untuk sebagai rumus isim makan sehingga menjadi masjidun. Maknanya berubah
Dari bersujud menjadi tempat bersujud. Ada imbuhan tempatnya. Tempat bersujud. Ini masjid ya. Masjid itu artinya tempat bersujud. Kemudian dipahami oleh orang-orang sekarang bahwasanya tempat bersujud itu biasanya masjid ya. Atau sajadah bisa juga. Tapi kata masjid ini sudah terlanjur digunakan untuk merepresentasikan makna dari tempat beribadah berjamaah. Ya, bukan saja sejadah. Bukan sejadah, tapi masjid maknanya adalah masjid yang kita kenal sekarang, bukan sejadah. Walaupun secara makna sejadah itu bisa masuk ke dalam makna masjid ini, karena sejadah kan tempat bersujud. Itu seperti itu. Ya. Oke. Sebenarnya isim, kan alasan penulis buku ini kan tidak memasukkan isim zaman, isim makan, dan isim alat. Itu karena rumusnya tidak menentu ya. Bentuk katanya tidak menentu. Kadang dia maf'ilun, kadang maf'alun. Karena sifatnya sama'i, sama seperti masdar. Sebetulnya beberapa kitab itu mencantumkan rumus atau mengkhususkan rumus untuk isim zaman, isim alat, isim makan, isim zaman, isim alat ini. Di antaranya adalah maf'ilun tadi, ya, maf'ilun, maf'alun. Itu di buku juga ada kalau tidak salah. Nah, jadi apabila ada kata ya yang polanya seperti tadi, maf'ilun, maf'alun, ya, mif'alun, itu patut dicurigai sebagai isim zaman, isim makan, atau isim alat. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor 8. Mbak Wahdah silakan. Berikut ini termasuk mauzun dari bab 1 kecuali dhahaba. Ya. Berikut ini termasuk mauzun dari bab 1 kecuali kataba bab 1. Ya, kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu. Nasara bab 1, nasara yang suruh bab 1. Nadhara nadhara yang zuru bab 1, fa'ala yaf'ulu. Nah, hanya dhahaba yang tidak. Dhahaba yadha, yadhabu, fa'ala yaf'alu bab 3 dia. Jadi yang benar adalah B. Oke. 9, Mbak Amni silakan. Kata fa'ala termasuk mauzun bab 3. bab 3 Ustaz. Ya. Jadi begini ya, maksud dari nomor 9 ini. Fa'ala itu kan yang kita tahu ini wazan. Ya, rumus fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Kan kita tahunya dia wazan. Tetapi pada dasarnya adalah fa'ala itu sebetulnya memiliki dua dimensi dia. Dimensi sebagai wazan, dia dijadikan wazan, dijadikan acuan. Ya. Ada ia sebagai mauzun. Ya. Kalau dia sebagai wazan, maka dia sebagai rumus. Ya, bisa berubah-ubah bentuk. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Itu dimensi dia sebagai wazan. Ya, dia menjadi rumus. Dan bacaannya bervariasi. Nah, sedangkan dia sebagai dimensi mauzun, dia seperti fiil-fiil yang lain. Yang hanya bisa satu variasi bacaan saja. Semisal kataba ya. Kataba itu variasi bacaannya ya cuma kataba. Tidak boleh katiba, tidak boleh katuba. Ya, begitu juga fiil mudhari'nya yaktubu, harus yaktubu. Harus yaktubu. Tidak boleh yaktibu, tidak boleh yaktabu. Jadi variasi bacaannya kataba yaktubu. Nah, begitu juga fa'ala sebagai mauzun. Fa'ala dalam dimensi mauzunnya dia cuma satu bentuknya, yakni fa'ala yaf'alu. Artinya mengerjakan. Ya. Itu seperti itu. Jadi fa'ala sebagai mauzun dia terbatas. Sama seperti fi'il-fi'il lainnya statusnya. Tapi ketika dia menjadi wazan,
dia tidak sama fungsinya ya. Ketika dia menjadi wazan dia infinity, tidak terbatas fungsinya. Tapi ketika dia mauzun, maka dia terbatas hanya satu variasi bacaan saja dan tidak boleh berbeda ya. Itu seperti itu. Oke. Nomor 10. Mbak Wahdah silakan. Jumlah wazan sulasi mujarrad adalah B. 6 wazan. Oke, betul. Jumlah wazan sulasi mujarrad adalah 6 wazan. Mudah ini ya. Baik, selesai untuk bab berapa ini? Bab 3 ya. Sekarang kita masuk ke latihan bab 4. Langsung saja. Soal pertama itu sama seperti sebelumnya ya. Kita diberikan satu kata sebagai modal untuk mentasrifkan kata ini secara istilahi dengan lengkap tajwidan. Kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan bagaimana cara mengembalikan suatu kata itu ke dalam bentuk fiil madhinya. Ya. Bila lupa silakan simak kembali rekaman. Karena saya tidak akan menjelaskannya lagi ya, supaya menghemat waktu di sini. Jadi tajwidan itu diketahui dulu mana pola yang cocok untuknya. Ternyata taf'ilan. Taf'ilan fi'il madinya adalah fa'ala, sehingga tajwidan fi'il madinya adalah jawwada ya. Kita tasrifkan jawwada dan seterusnya itu jawwada yujawwidu tajwidan, mujawwidun mujawwadun jawwid la tujawwid. Oke, selanjutnya mukramun. Mbak Amni silakan. Mukramun fi'il madinya akrama yukrimu ikraman, mukrimun mukramun, akrim la tukrim. Ya, ikut wazan apa ini? Ikut wazan af'ala yuf'ilu, Ustaz. Oke. Selanjutnya yushawiru, Mbak Wahdah silakan. Syawara. Oke, tasrifkan. Syawara yushawiru musyawaratan. Musyawirun musyawarun syawir la tusyawir. Ikut wazan apa? Fa'ala yufa'ilu. Oke. Selanjutnya ihtarim, Mbak Amni. Ihtarim fi'il madinya ihtarama yahtarimu ihtiraman, muhtarimun muhtaramun, ihtarim la tahtarim. Ikut wazan apa? Ikut wazan ifta'ala yafta'ilu. Oke. Selanjutnya munqati'un, Mbak Wahdah silakan. In koto'a. Tasrifkan. Aku ikut deh aku. In koto'a yan koti'u. In koto'ayan koti'u. In kito'an munkoti'un. Munkoto'un. In koti' la tan koti'. Ikut wazan apa? Wazan in fa'ala yan fa'ilu. Ya. Selanjutnya la tatakallam, Mbak Amni silakan. Dari takallama, Ustaz. Tasrifkan. Takallama yatakallamu takalluman, mutakallimun mutakallamun, takallam la tatakallam. Ikut wazan apa? Tafa'ala yatafa'alu, Ustaz. Oke. Selanjutnya ta'arofa, Mbak Wahdah. Ta'arofa yata'arofu. Ta'arufan. Muta'arifun muta'arafun ta'aruf. La tata'araf. Ikut wazan apa? Tafa'ala yatafa'alu. Oke. Selanjutnya istifhaman, Mbak Amni silakan. Istafhama yastafhimu istifhaman, mustafhimun mustafhamun, istafhim la tastafhim. Ikut wazan apa? Istaf'ala yastaf'ilu, Ustaz. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Yang sama seperti sebelumnya. Kita diperintahkan untuk mencocokkan mana yang sesuai antara kotak kiri dengan kotak kanan. Contohnya murtafi itu yang sesuai mana dengan kotak kanan? Apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Ya, pilih yang sesuai dengan fakta.
Oke, silakan murtafi'un, Mbak Wahdah. Isim fa'il, Ustaz. Ya, isim fa'il apa? Irtafa'a. Coba tasrifkan. Irtafa'a yartafi'u irtifa'an. Murtafi'un murtafa'un irtafi' la tartafi'. Oke, selanjutnya ihsanan, Mbak Amni silakan. Ihsanan masdar Ustaz. Masdar dari apa? Ahsana. Coba tasrifkan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Muhsinun muhsanun. Ahsin la tuhsin. Oke, selanjutnya la tasrif, Mbak Wahdah. Fi'il nahi. Oke, fi'il nahi dari apa? Asrofa. Coba tasrifkan. Asrofa yusrifu isrofan musrifun musrofun asrif la tusrif. Oke, mudarrosun, Mbak Amni silakan. Mudarrosun dari fi'il darrosa Ustaz. Sigotnya apa? Oh iya astagfirullah. Isim maf'ul Ustaz. Ya, coba tasrifkan. Darrosa yudarrisu tadrisan. Mudarrisun mudarrosun darris la tudarris. Oke, infatoro, Mbak Wahdah silakan. Fi'il madi. Coba tasrifkan. Infatara yanfatiru infitoron munfatirun munfatarun munfatirun infatir la tanfatir. Oke, selanjutnya yu'alinu, Mbak Amni silakan. Yu'linu fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari dari apa? A'lana. Coba tasrifkan. A'lana yu'linu i'lanan. Fahuwa mu'linun wa dhaka mu'lanun. Gak apa-apa. Silakan. A'lin la tu'lin. Ya. Selanjutnya aslim, Mbak Wahdah. Fi'il amr. Fi'il amr dari apa? Aslama. Coba tasrifkan. Aslama yuslimu islaman muslimun muslamun aslim la tuslim. Ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Pilihan ganda. Baca dulu soalnya kemudian baru jawab. Silakan Mbak Amni. Berikut ini contoh mauzun yang mengikuti wajan sulasi mazid satu huruf kecuali Aus dahroja. Ya. Berikut ini contoh mauzun yang mengikuti wazan sulasi mazid satu huruf kecuali dahroja. Syawaro, hasana, anqadha itu semua mengikuti wazan sulasi mazid satu huruf. Syawaro ikut wazan fa'ala, anqadha ikut wazan af'ala, hasana itu ikut wazan fa'ala. Sedangkan dahroja itu ikut wazan fa'lala, yang mana fa'lala ini bukan termasuk sulasi mazid satu huruf. Ya, bahkan dia termasuk rubai mujarrad. Ya, oleh karena itu jawaban yang benar adalah A. Silakan nomor 2 Mbak Amni. Oh ya, Mbak Wahdah, silakan. Seluruh hamzah pada wazan af'ala baik pada fi'il madhi, masdar dan fi'il amarnya termasuk hamzah qat'i. Ya, hamzah qata' ya, bukan hamzah wasal. Bisa dilihat dari ciri fisiknya di situ ada kepalanya. Jadi dia termasuk hamzah qata'. Kemudian ketika dibaca juga dia tidak diwasolkan, tidak dilangkahkan, tidak menjadi tidak terbaca. Dia tetap terbaca walaupun didahului oleh kata lain. Karena itu af'ala, hamzah yang ada di dalam af'ala baik dalam fi'il madinya af'ala, dalam masdarnya if'alan, dalam fi'il amrnya af'il, itu semuanya hamzah qata'. Oke, selanjutnya nomor 3 Mbak Amni silakan. Apa nama lain dari sulasi mazid dengan tambahan satu huruf? Rubai. Ya, rubai. Kenapa kok rubai? Karena sulasi mazid tambahan satu huruf itu kan sulasi 3
3 huruf asli ditambah 1 huruf tambahan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 di dalam bahasa Arab itu arba'ah. Diikutkan pada bentuk sifatnya, isim sifatnya, maka jadilah ruba'iyun. Sesuatu yang bersifat 4. Jadi kalau ada sesuatu yang bersifat 4, semisal buku ada 4, maka dia disebut dengan ruba'i. Sesuatu yang bersifat 4, sesuatu yang berjumlah 4. Itu seperti itu. Oleh karena itu, sulasi mazid tambahan 1 huruf itu kan total hurufnya adalah 4. Contohnya af'alah. Af'alah itu kan total hurufnya ada 4. Maka dia disebut ruba'i. Nama aslinya sulasi mazid tambahan 1 huruf. Nama lainnya adalah ruba'i. Itu seperti itu. Khumasi, sesuatu yang bersifat 5 huruf. Sudasi, sesuatu yang bersifat 6. Oke. Nomor 4. Mbak Amni silakan. Perubahan fi'il tsulats mujarrad ke fi'il tsulats mazid bersifat sama'i, Ustaz. Ya. Ini agak sedikit panjang penjelasannya. Kalau tidak salah di video materi penjelasan juga pernah saya bahas ini ya. Perubahan sulasi mujarrad ke sulasi mazid itu bersifat sama'i. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sulasi mazid ya. Setiap sulasi mazid itu pada dasarnya, pada akarnya, dia itu adalah fi'il sulasi mujarrad yang mendapatkan tambahan huruf. Ketika fi'il sulasi mujarrad ditambahi huruf tambahan, maka berubah statusnya menjadi mazid. Jadi sulasi mazid itu adalah turunan dari sulasi mujarrad. Sumbernya adalah sulasi mujarrad. Ini begini ya alurnya. Jadi yang akar adalah sulasi mujarrad, sedangkan mazid adalah cabang. Ibaratnya adalah sulasi mazid itu adalah sulasi mujarrad yang mendapatkan tambahan huruf sehingga dia berubah nama, berubah konsep juga menjadi sulasi mazid, itu seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu bahwasanya sulasi mazid itu berasal dari sulasi mujarrad, pertanyaan selanjutnya adalah apakah setiap sulasi mazid, sulasi mujarrad itu bisa masuk ke semua wazan yang ada di dalam sulasi mazid? Apakah setiap kata yang ia merupakan sulasi mujarrad dia bisa dimazidkan ke seluruh wazan dalam sulasi mazid? Contohnya semisal seperti ini. Alima. Apakah alima ini bisa dimasukkan ke wazan fa'ala dengan serta-merta? Ataukah ia bisa dimasukkan ke wazan af'ala juga? Atau dia bisa dimasukkan ke wazan fa'ala, tafa'ala, sehingga boleh kita katakan alima itu boleh allama, alima itu boleh a'lama, diikutkan pada wazan af'ala. Alima itu boleh alama, ya. Alima itu boleh ta'allama. Boleh kan seperti ini? Ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena perpindahan alima itu ke mazid itu tidak serta-merta begitu saja. Dia harus melalui konsensus orang Arab ya. Melalui ketetapan orang Arab. Orang Arab itu menetapkan alima ini ada tidak? Bisa tidak masuk ke wazan fa'ala menjadi allama? Ada tidak allama ini dalam bahasa Arab? Kalau tidak ada berarti alima ini tidak mazid dengan wazan fa'ala.
Kemudian alima ini masuk ke wazan af'ala tidak? Kalau ada di dalam bahasa Arab kata a'lama, berarti a'lama ini ada, ya. Bisa dimazidkan ke wazan a'lama, af'ala. Alima bisa tidak masuk ke wazan fa'ala sehingga menjadi alama. Ada tidak orang Arab menggunakan kata alama ini? Kalau tidak ada berarti alima ke fa'ala, alima menjadi alama, itu tidak sah, ya. Artinya alima ini tidak ada bentuk mazid dengan menggunakan wazan fa'ala. Begitu juga alima ke wazan tafa'ala, ada tidak ta'allama? Kalau ada berarti ada, ya. Nah, perubahannya ini sifatnya sama'i semuanya. Jadi tidak serta-merta rumusnya ada, ya. Kita tahu rumusnya fa'ala, af'ala, afa'ala. Kemudian serta-merta kita mau mengubah sesuka hati kita. Alima menjadi alama, alima menjadi a'lama, alima menjadi alama, alima menjadi ta'allama, alima menjadi ta'alama, alima menjadi i'talama. Ya, itu tidak serta-merta seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus melalui sama'i, mengetahui tentang informasi yang terkait dengan hal ini ke orang Arab atau ke kamus. Ya. Mudahnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin memastikan alima ini ada tidak bentuk fa'alanya sehingga menjadi allama. Itu cek di kamus, ada tidak kata allama di dalam bahasa Arab? Ada tidak kata allama ini dalam kamus? Kamus terlengkap, ya, jangan kamus yang tidak lengkap. Kamus Arab-Arab, usahakan. Kemudian kata a'lama, ada tidak ini di kamus a'lama ini? Kalau tidak ada berarti dia tidak ada di dalam bahasa Arab. Artinya alima ini tidak mazid dengan af'ala. Kemudian alama, ada tidak dalam bahasa Arab alama? Kalau ada, maka alima ini mazid bisa dengan fa'ala, ya. Kalau tidak ada berarti dia tidak sah, bukan dia tidak mazid dengan fa'ala, dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi perubahan dari mujarrad ke mazid itu sifatnya adalah sama'i, berdasarkan ketetapan orang Arab. Suka-suka orang Arab mau bagaimana. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor 5. Mbak Wahdah silakan. Bagaimana cara membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul dari fi'il tsulasi mazid? C. Isim fa'il itu ainnya kasroh sedangkan isim maf'ul fathah. Ya, betul. Bagaimana cara membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul dari fi'il tsulasi mazid? Ya, kita ketahui kan bahwasanya wazan-wazan tsulasi mazid itu ain fi'ilnya selalu, ain fi'il pada isim fa'ilnya selalu kasroh. Ya. Lihat itu halaman 27. Nah, kelompok-kelompok tsulasi mazid, perhatikan di situ. Ya, perhatikan isim fa'ilnya. Isim fa'il dari fa'ala adalah mufa'ilun, ainnya kasroh. Isim fa'il dari kata fa'ala, ainnya kasroh juga, mufa'ilun. Isim fa'il dari kata af'ala adalah muf'ilun, ainnya kasroh. Isim fa'il dari tafa'ala adalah mutafa'ilun, ainnya kasroh juga. Isim fa'il dari tafa'ala, mutafa'ilun, ainnya kasroh juga. Isim fa'il dari kata ifta'ala adalah mufta'ilun, ainnya kasroh. Isim fa'il dari infa'ala adalah munfa'ilun, ainnya kasroh. Hanya if'ala ya yang tidak kasroh. Muf'alun itu asalnya juga sebetulnya kasroh itu. Muf'alun itu kan asalnya muf'alilun, ya. Itu seperti itu. Asalnya kan muf'alilun. Tapi karena ada pertemuan dua huruf sejenis di situ, maka terjadi idgham sehingga menjadi muf'alun. Itu seperti itu. Kemudian istaf'ala, ya, isim fa'ilnya mustaf'ilun, ainnya kasroh lagi. If'au'ala, muf'au'ilun isim fa'ilnya, ainnya kasroh lagi. If'awwala, isim fa'ilnya muf'awwilun, kasroh lagi. Kemudian if'ala menjadi muf'alun, itu seharusnya juga kasroh itu. Jadi ciri-ciri dari sulasi mazid adalah bentuk isim fa'ilnya itu ain fi'ilnya berharokat kasroh semuanya. Nah, adapun isim maf'ulnya dia semua ain fi'ilnya fathah. Contohnya fa'ala, wazan fa'ala,
Isim maf'ulnya apa? Muf'alun, afwan. Mufa'alun. Ainnya fathah. Fa'ala. Isim maf'ulnya mufa'alun. Ainnya fathah. Wazan af'ala. Isim maf'ulnya muf'alun. Ainnya fathah. Wazan tafa'ala. Isim maf'ulnya mutafa'alun. Ainnya fathah dan seterusnya. Ya. Jadi itu ciri-ciri dari sulasi mazid. Dan jawaban yang benar tadi adalah C ya. Isim fa'il itu ainnya kasroh, sedangkan isim maf'ul itu ainnya fathah. Oke. 6. Mbak Amni silakan. Hamzah yang ada pada wazan infa'ala, ifta'ala, istaf'ala adalah hamzah wasal. Ya, hamzah wasol ya. Itu kan tidak ada kepalanya. Infa'ala tidak ada kepalanya hamzanya. Ifta'ala juga, istaf'ala juga. Berarti hamzanya adalah hamzah wasol. Selanjutnya 7. Mbak Wahdah silakan. Berikut ini yang termasuk fi'il thulathi mazid dengan huruf tambahan 3 huruf kecuali istakhroja. Salah. Kecuali. Ihronjama. Ya, ihronjama ya. Adapun istafhama, istakmala, istakhroja itu kan ikut wazan istaf'ala. Istakhroja, istaf'ala, istafhama, istaf'ala, istakmala, istaf'ala. Adapun ihron jama ikut wazan if'an lala. Ya. Walaupun secara pola itu sama ya. Perhatikan di situ. Ihron jama, istaf'ala. Polanya sama itu. Tetapi dimensinya berbeda. Ihron jama itu kalau di analisis, kalau diidentifikasi, huruf aslinya ada 4. Ya, huruf aslinya ada 4. Sedangkan istakhroja huruf aslinya ada 3. Istakhroja tambahan ista itu huruf tambahan semua. Sisanya khoroja huruf asli. Sedangkan ihron jama itu hamzah dan nun saja. Ya, hamzah dan nun saja yang hamzah dan nun itu statusnya tambahan. Jadi berbeda dimensi dia. Kemudian apalagi yang membuat ihron jama itu tidak masuk istaf'ala? Istaf'ala itu diawali dengan ista. Sedangkan ihron jama tidak diawali dengan ista itu. Ihro dia. Itu berbeda ya. Oke. Jadi yang benar adalah C, kecuali C ya. C itu bukan sulasi mazid ziyadah bisalah tadi ahrufin atau sulasi mazid tambahan 3 huruf. Nomor 8 ini lewatkan saja bonus. Ini ada pembahasan fi'il mu'talnya ini. Jadi tidak dibahas ya di pemula. 9. Mbak Amni silakan. Sulasi mazid dengan huruf tambahan 3 huruf disebut dengan C. Sudasi. Ya. Sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf disebut dengan sudasi. Sulasi mazid tambahan 3 huruf itu sulasi 3 huruf asli ditambah 3 huruf. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 dalam bahasa Arab disebut sittatun ya. 6, angka 6 dalam bahasa Arab itu adalah sittatun. 3 tambah 3 sama dengan 6 ya. 3 huruf asli, 3 huruf tambahan. Itu kan sulasi mazid ziyadah bisalah sati ahrufin itu kan begitu. Nah, 6 ini dalam bahasa Arab angkanya adalah sittatun. Ketika diubah ke dalam bentuk sifat, maka dia menjadi sudasi. Sudasi. Ya, sudasi artinya sesuatu yang bersifat 6, sesuatu yang memiliki jumlah 6. Sesuatu yang bersifat 6 ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, sudasi.
Selanjutnya 10, Mbak Wahdah silakan. Sulasi mazid dengan huruf tambahan 2 huruf disebut juga dengan B. Khumasi. Ya, khumasi. Karena sulasi mazid tambahan 2 huruf itu adalah sulasi 3 ditambah 2 huruf. Jadi 5 totalnya. 5 dalam bahasa Arab disebut khomsah. Khomsah. Ketika diubah ke dalam bentuk sifat, khomsah ini menjadi khumasi. Itu seperti itu. Khumasi adalah sesuatu yang bersifat 5. Jadi fiil yang mengandung jumlah huruf 5, fiil yang tersusun dari 5 huruf itu adalah fiil yang bersifat 5 huruf. Fiil yang bersifat 5 ya. Oleh karena itu dia disebut fiil khumasi. Oke, 11 Mbak Amni silakan. Isim fa'il dari tajassasa adalah B. Mutajassisun. Ya, isim fa'il dari tajassasa adalah B. Mutajassisun. Tajassasa ya, tajassasa tajassusan mutajassisun ya, itu isim fa'ilnya. Oke, selanjutnya 12 Mbak Wahdah. Fiil amr dari istahsana adalah istahsin. Ya, istahsana ya, istahsinu, istihsanan, mustahsinun, mustahsan, istahsin. Itu fi'il amrnya. Selanjutnya 13 Mbak Amni silakan. Masdar dari sulasi mazid bersifat al-qiyasi. Iya, masdar dari sulasi mazid sifatnya qiyasi. Ya, yang menjadi pembeda antara sulasi mazid dan sulasi mujarrad itu adalah ya masdarnya ini ya. Kalau di sulasi mujarrad itu kan kita ingin menentukan masdar dari suatu fiil sulasi mujarrad itu kan harus lihat kamus dulu. Tapi dalam sulasi mazid kita tidak perlu lagi. Cukup melihat rumus saja. Ya, semisal jawada tadi. Jawada itu kan ikut wazan fa'ala. Fa'ala masdarnya berpola taf'ilan. Taf'ilan ini dibentuk dengan cara menambahkan tak, kemudian fa fiilnya disukunkan, kemudian ain fiilnya dikasrohkan, buang tasydidnya, kemudian ditambah ya, sukun yang disukunkan, kemudian lam fiil yang difathatainkan, sehingga jawada menjadi tajwidan. Tajwidan. Tambah tak, kemudian jimnya disukunkan, ya huruf pertama atau fa fiilnya disukunkan, huruf pertama asli maksudnya. Kemudian huruf kedua asli, yakni wawu, itu dikasrohkan, kemudian ya mendapat tambahan huruf ya yang sukun, kemudian dal yang difathatainkan huruf terakhir. Oke, jawada tajwidan, fa'ala taf'ilan. Selanjutnya isim maf'ul dari anzala, silakan Mbak Amni. Isim maf'ul dari anzala adalah munzalun Ustaz D. Ya, munzalun ya. Munzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun. Ain fiilnya fathah kan? Kalau isim maf'ul itu. Zai di situ ain fiil. Huruf asli kedua. Oleh karena itu dia fathah itu. Oke, terakhir Mbak Wahdah silakan nomor 15. Fi'il madhi dari muhsinun adalah A. Ahsana. Ya. Fi'il madhi dari muhsinun adalah ahsana. Muhsinun ahsana. Muhsinun ikut wazan muf'ilun. Muf'ilun fi'il madhinya adalah af'ala, sehingga muhsinun fi'il madhinya adalah ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun. Oke. Waktu sudah habis. Tinggal 4 menit lagi. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan.
Yang tadi maksud sifat musyabahah bismil fa'il itu maksudnya gimana Ustaz? Menyerupai isim fa'il, apanya yang menyerupai isim fa'il? Oke. Sifat musyabbaha bismil fa'il. Sifatun musyabbahatun bi ismil fa'il, dengan bi ismil fa'il ya. Oke, sifat musyabbaha bismil fa'il. Contohnya kabirun. Kenapa kok dia dikatakan musyabbahatun bismil fa'il? Sesuatu yang serupa dengan isim fa'il. Karena memang dia bermakna pelaku. Kabirun ini adalah sesuatu yang menjadi besar. Sesuatu yang menjadi besar. Artinya dia menjadi pelaku dari pekerjaan menjadi besar. Misal rumah tersebut menjadi besar. Rumah tersebut menjadi besar ya. Menjadi besar. Artinya siapa pelakunya? Siapa yang menjadi besar? Ya rumah. Rumah ini yang menjadi besar. Menjadi besar adalah fi'il lazim ya. Fi'il lazim. Fi'il lazim itu punya fa'il. Isim fa'il. Isim pelaku ya. Pelaku. Semisal duduk. Siapa yang duduk? Semisal Ali. Maka Ali lah yang menjadi fa'ilnya. Pelaku dari pekerjaan tersebut. Nah, kabirun itu juga bermakna itu. Sesuatu yang bersifat besar. Artinya dia menjadi pelaku dari pekerjaan menjadi besar tersebut. Ya. Oleh karena itu kabirun itu walaupun dia merupakan isim sifat, sesuatu yang menyifati, pada hakikatnya ya, secara makna mendalamnya dia adalah pelaku. Itu seperti itu ya. Jadi kenapa kok dia dikatakan bismil fa'il, musyabbahatan bismil fa'il? Karena kalau kita runut lagi kabirun ya. Semisal kaburo kabirun. Ada kalimat seperti ini, kaburo kabirun. Ini bisa ini. Kaburo artinya menjadi besar. Siapa yang menjadi besar? Kabirun, sesuatu yang bersifat besar. Artinya dia menjadi pelaku kan? Siapa yang menjadi besar? Sesuatu yang bersifat besar tersebut. Dia menjadi fa'il. Itu seperti itu. Kenapa kok dia dikatakan musyabbahah yang menyerupai ismil fa'il, isim fa'il? Karena maknanya memang mendekati isim fa'il, mendekati pelaku. Kemudian dari sisi ininya juga kita tahu bahwasanya fiil-fiil yang masuk ke bab 5 ini kan semuanya fiil-fiil lazim kan. Sifat itu adalah sesuatu yang lazim, bukan muta'addi. Contohnya besar, tidak diawali dengan imbuhan me. Oleh karena itu dia fiil lazim. Ya, fiil lazim adalah fiil yang tidak butuh objek. Ya, kalau dia tidak butuh objek, dia tetap butuh pelaku kan. Oleh karena itu yang paling mendekati untuk menggantikan yang paling mendekati untuk sifat musyabbahah ini menyerupai adalah isim fa'ilnya, bukan isim maf'ulnya. Itu seperti itu logikanya. Oke, bisa dipahami? Iya Ustaz, terima kasih. Ya. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan lagi. Bila tidak ada kita tutup. Oke. Kita selesaikan muhadharah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.